Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Prima Aji Putra MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Diklat, izin memperkenalkan diri. Nama saya Faini Oktaviana Sari, mahasiswi dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam kelas F dengan NPM 2011030321. Hadirah saya di sini akan membawakan materi tentang analisis jabatan. Jabatan diartikan sebagai kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai dalam susunan suatu organisasi. Jabatan berkaitan dengan serangkaian pekerjaan yang akan dilakukan dengan persyaratan yang diperlukan untuk melakukan tugas tersebut dalam kondisi lingkungan di mana pekerjaan tersebut dilakukan. Analisis jabatan merupakan suatu proses yang sistematik untuk mengetahui mengenai isi dari suatu jabatan yang meliputi tugas-tugas pekerjaan, tanggung jawab, kewenangan, dan kondisi kerja, serta mengenai syarat-syarat kualifikasi yang dibutuhkan, seperti pendidikan, keahlian, kemampuan, pengalaman kerja, dan lain-lain, agar seseorang dapat menjalankan tugas-tugas dalam suatu jabatan dengan baik. Selanjutnya yaitu manfaat dan tujuan dari analisis jabatan. Manfaatnya yaitu yang pertama, sebagai dasar untuk melakukan evaluasi jabatan. Yang kedua, sebagai dasar untuk menentukan standar hasil kerja seseorang. Yang ketiga, yaitu sebagai dasar untuk melakukan rekrutmen, seleksi, dan penempatan bagi pegawai baru. Yang keempat, sebagai dasar untuk merancang program pendidikan dan latihan. Yang kelima, sebagai dasar untuk menyusun jalur promosi. Yang keenam, untuk merencanakan perubahan-perubahan dalam organisasi dan penyederhanaan kerja. Dan yang terakhir adalah sebagai dasar untuk mengembangkan program kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian, tujuan dari analisis jabatan yaitu yang pertama, tujuan kelembagaan sebagai penyusunan organisasi baru, penyempurnaan organisasi yang ada saat ini, peninjauan kembali alokasi tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap jabatan, serta penyempurnaan fungsi tiap jabatan. Yang kedua yaitu tujuan manajemen kepegawaian sebagai perbaikan sistem rekrutmen atau seleksi pegawai, informasi penting penilaian jabatan, penyusunan jenjang karir, penyempurnaan pola mutasi atau promosi, dan perbaikan jabatan pelatihan serta pendidikan pegawai. Yang ketiga yaitu tujuan ketatalaksanaan sebagai penyusunan penyempurnaan standarisasi kerja dan sarana pekerjaan, penyusunan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja, serta penyusunan penyempurnaan metode dan analisa ketatalaksanaan pekerjaan. Pentingnya analisis jabatan dalam rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Pemahaman terhadap persyaratan jabatan sangat penting untuk mendapatkan karyawan yang tepat sehingga dapat bekerja secara efektif. Semua informasi akurat yang memuat persyaratan jabatan hanya akan diperoleh jika dilakukan analisis jabatan secara sungguh-sungguh. Dengan melakukan analisis jabatan yang sungguh-sungguh, maka akan memperoleh manfaat. Manfaat tersebut yaitu yang pertama, bahan rujukan dalam pembuatan iklan lowongan. Yang kedua, penyusunan persyaratan jabatan. Yang ketiga, membantu menentukan besaran imbalan atau gaji. Yang keempat, bahan untuk mengembangkan materi wawancara. Yang kelima, bahan untuk mengembangkan alat tes. Yang keenam, bahan untuk pengembangan formulir evaluasi. Dan yang ketujuh, bahan orientasi bagi karyawan baru. Selanjutnya, bidang dan program yang mutlak perlu memanfaatkan hasil analisis jabatan yaitu yang pertama, rancangan bangunan organisasi dan pekerjaan atau jabatan. Yang kedua, bimbingan dan pengawasan. Yang ketiga, rekrutmen. Yang keempat, penilaian prestasi kerja. Yang kelima, penggajian atau imbalan. Dan yang keenam, program lain seperti program keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun metode-metode yang digunakan dalam analisis jabatan yaitu yang pertama, wawancara. Yang kedua, kuesioner, yang ketiga observasi, yang keempat catatan laporan partisipan, dan yang kelima teknik pekerjaan analisis kuantitatif yaitu kuesioner analisis posisi, prosedur Departemen Tenaga Kerja, dan analisis pekerjaan fungsional. Dalam merencanakan analisis jabatan dan tahapannya ada beberapa tahap yang perlu diikuti. Yang pertama yaitu penetapan tujuan analisis jabatan tersebut, yang kedua menetapkan apa yang dianalisis. Yang ketiga, mengumpulkan informasi tentang struktur organisasi, kegiatan operasi, dan arus kerja. Yang keempat, menetapkan metode yang akan digunakan. Dan yang kelima, mengimplementasi program dengan langkah-langkah yang benar. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.